ikrar talak, ya kenapa waktu sidang ikrar talak mantan suami tidak hadir, ditundanya sampai 6 bulan. Ya memang ketentuan seperti itu Kak Nadia. Pertama, hakim itu memberikan waktu biasanya sekitar 3 minggu lah, 3 minggu atau sekitar 1 bulanan itu untuk ikrar talak pertama. Tapi kalau seandainya misal karena si suami belum sanggup untuk membayar tuntutan, misalnya nafkah idah, membayar nafkah muta'ah, ya, sehingga karena tidak mampu bayar sehingga dia tidak mengucapkan ikrar talak, tidak bisa ikut sidang ikrar talak, akhirnya ditunda, ya, ditunda sampai 6 bulan untuk memenuhi tuntutan tersebut. Tapi sebetulnya kalau memang sudah siap sebelum 6 bulan juga kita bisa untuk mengajukan seperti itu Kak Nadia. Ya. Oke, Kak siapa nih sang pendosa? Apakah pas masa iddah istri sudah jalan sama orang lain bisa dituntut balik? Masa iddah dan dalam konteks apa dulu nih? Karena nafkah iddah itu kan bisa dalam masa cerai dalam agama itu juga sudah dihitung masa iddah atau dalam konteks hukumnya. Tapi begini, ketika memang sudah ketuk palu, ya itu kan nanti dihitung, pada saat itu dihitung masa iddah. Tapi kalau sudah putusan tersebut BHT berkekuatan hukum tetap, maka itu sudah tidak bisa untuk dituntut lagi untuk siapa, untuk sang pendosa. Jadi dituntut kapan pasangan kita itu bisa dituntut? Misal atas dasar perzinahan atau misal dia menikah siri dengan pasangan yang lain. Nah, baru kita bisa menuntut ketika belum ada putusan dari pengadilan agama. Ya, jadi kalau belum ada putusan dari pengadilan agama, ya terus tiba-tiba pasangan kita menikah lagi atau bahkan melakukan perzinahan, maka itu bisa kita tuntut secara pidana. Oke, Kak Nadia, berarti misal belum sampai 6 bulan sudah siap bisa mengajukan ya Kak. Begini, kalau kita melihat di dalam surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2023, ya, bahwa kalau alasan perceraian karena pertengkaran itu disyaratkan harus pisah minimal 6 bulan, ya. Kalau sudah pisah minimal 6 bulan, ya kalau sudah pisah minimal 6 bulan tersebut, baru salah satu pasangan itu bisa untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Tapi kalau karena alasan pertengkaran tapi belum pisah 6 bulan itu tidak bisa untuk diajukan. Terkecuali karena KDRT. Kalau KDRT bisa tanpa pisah 6 bulan juga bisa untuk diajukan ke pengadilan. Ya, seperti itu. Kak Agnes Yahan, ya. Pak, kalau masih berjalan proses LP KDRT, apa bisa ajukan gugatan cerai? Bisa. Karena begini, proses LP laporan KDRT dengan proses gugatan itu beda, ya. Beda jalurnya. Nah, tapi kalau proses proses perceraian karena KDRT itu disyaratkan yang penting selama ada bukti visum, ya. Ada bukti visumnya, maka boleh misal malam kemarin suami melakukan KDRT, ya, malam kemarin suami melakukan KDRT, terus hari ini kita LP, besok hari Senin kita bisa langsung mengajukan gugatan cerai, seperti itu, ya. Jadi kalau untuk gugatan cerai itu tidak perlu harus selesai dulu LP-nya, selama sudah ada visum kita bisa untuk mengajukan gugatan cerai, seperti itu untuk Kak Agnes Yahan, ya. Oke, terus Kak siapa nih? Kak Nadia Putri. Kalau misal dalam 6 bulan itu suami tidak hadir lagi, apakah bisa gugur ya Kak? Iya. Kalau misal pada jadwal pertama untuk ikrar talak dia tidak hadir, oke, itu dimaafkan, diberikan kesempatan sekali lagi. Itu yang nunggu 6 bulan itu. Ternyata pada saat 6 bulan itu dia tetap tidak hadir lagi dengan alasan yang tidak beralasan secara hukum lah kita bilang. Nah, itu akan gugur, ya. Jadi dianggap dia gugatannya gugur dan dia masih dianggap sebagai pasangan suami istri. Kak siapa nih, Choi Cholin, Pak mau tanya, kalau mau gugat cerai suami karena tidak pernah menafkahi istri dan anak selama 3,5 tahun, oke 3,5 tahun lah kita bilang, ya, suami tidak memberikan nafkah secara pidana, ya, seorang suami yang dengan sengaja menelantarkan anak istrinya dengan tidak menafkahi, maka itu dikategorikan sebagai penelantaran, ya. Jadi bagi orang penelantaran itu akan diancam dengan hukuman pidana. Nah, begitu juga secara perdata, apakah seorang istri bisa menuntut ketika suaminya tidak memberikan nafkah? Bisa. Ya, seorang istri bisa mengajukan gugatan cerai sekaligus dia meminta, ya, menuntut hak-haknya, ya.
Pasca perceraian itu ada 3 nafkah yang dapat dituntut oleh seorang istri. Pertama ada namanya nafkah iddah, ya. Yang kedua ada namanya nafkah muta'ah, yang ketiga ada namanya nafkah madiyah atau nafkah turutang. Jadi selama 3,5 tahun itu kalau suami memang tidak pernah memberikan nafkah, maka istri bisa untuk menuntut. Ya, dihitung aja, kita minta aja misal 1 bulan 2 juta dikali 3,5 tahun itu. Ya, sekaligus minta hak anak juga. Seperti itu Kak Choi Cholin. Bismillah, kalau istri selingkuh apa masih ada tuntutan untuk nafkah iddah? Oke, mungkin yang dimaksud oleh Kak siapa namanya Bismillah hadis ini, memang betul di dalam kompilasi hukum Islam itu ditegaskan bahwa dalam hal mana seorang istri nusuj, ya, dalam istri nusuj, maka istri tersebut tidak wajib lagi untuk diberikan nafkah, tapi perlu kita membaca lebih spesifik lagi, ya. Kita membaca hukum itu atau membaca pasalnya itu lebih lengkap. Tidak wajib untuk dinafkahi itu dalam hal mana dia nusus. Tapi kalau dia menyesal lagi, ya, dia tidak melakukan nusus lagi, maka suami wajib lagi untuk memberikan nafkah. Tetapi begini, selingkuh itu bisa dikategorikan sebagai nusuk. Kalau dia masih selingkuh, ya, dan dia tidak pernah minta maaf pada suaminya, ya, bahkan dia berani melawan suaminya, maka pada saat itu juga istri tersebut tidak wajib untuk dinafkahi. Ya, tapi ingat, perlu kita pahami, yang menentukan seorang istri nusus atau tidak itu sebetulnya majelis hakim. Ya, kita tidak punya kewenangan untuk menentukan kamu itu nusus, ya, karena yang berhak memutuskan istri itu nusus atau tidak itu adalah majelis hakim. Seperti itu. Tuh, siapa nih Kak Bismillah. Choi Cholin, apakah bisa menyerahkan hak asuh anak ke suami? Nah, di dalam pasal 105 kompilasi hukum Islam, ya, dalam pasal 105 kompilasi hukum Islam itu menegaskan dalam hal mana anak tersebut belum berusia 12 tahun, itu kan betul memang itu adalah hak ibunya. Tapi kalau anak tersebut sudah berusia 12 tahun, genap 12 tahun, maka itu kembali ke anaknya, mau tinggal sama orang tua, ayahnya, atau tinggal sama ibunya. Adapun berkaitan masalah apakah anak tersebut, hak asuh tersebut bisa jatuh kepada suami, ya lihat dulu, ya, tingkat dia belum berpisah aja dia tidak mau memberikan nafkah, apalagi sudah berpisah. Nah, jadi kalau saat ini dia tidak mau memberikan nafkah dan dikhawatirkan anak tersebut tidak akan dinafkahi lagi, bahkan ditelantarkan, maka hak asuh itu bisa jatuh pada ibunya. Ya, begitu Kak. Siapa nih Choi Cholin? Oke, kita lanjutkan lagi nih. Untuk teman-teman yang sudah bergabung sambil dibantu tap layarnya, sambil di follow, ya. Mungkin ada pertanyaan yang belum jelas atau belum bisa dipahami, silahkan di WA atau silahkan di DM. Oke, kita lanjut. KDRT dan selingkuh, Kak Cahaya. Kenapa dengan KDRT dan selingkuh? Masalahnya apa? Kak Agnes Yahan, kalau hasil visum masih di penyidik, apa bisa diminta untuk urusan gugatan cerai? Nah, jadi begini. Visum itu kan saya bilang tadi untuk bukti, ya, untuk bukti persidangan. Biasanya kalau waktu kita mendaftarkan gugatan kita, itu biasanya kita langsung mengupload bukti-bukti. Tetapi kalau memang bukti visumnya memang kita sudah yakin memang benar kita di KDRT dan ada bukti, misal ada bukti kekerasannya, maka tidak apa-apa, kita langsung mengajukan. Tetapi waktu saat pembuktian bukti visum itu sudah ada, karena kalau tidak ada nanti dikhawatirkan gugatan kita akan ditolak. Kak Erna Azam, assalamualaikum Kak, mau nanya, kalau udah melakukan KDRT gimana Kak? Kalau udah lama melakukannya KDRT, nah kan begini, KDRT itu, ya, itu ada 4. Ada KDRT secara fisik, ada KDRT psikis, ada KDRT ekonomi, ada KDRT seksual. Nah, biasanya sekalipun KDRT fisiknya misal kayak bukti luka, ada bukti lebam, itu sudah hilang. Tetapi kan biasanya trauma itu tetap masih melekat, ya. Nah, kalau memang bukti kita istri masih mengalami depresi, masih mengalami rasa takut terhadap suami, maka berarti mentalnya sudah kena. Itu bisa divisum. Nah, jadi hasil visum itu nanti kita menjadi alasan untuk mengajukan gugatan cerai. Kak Neng Cinta, assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Nadia Putri, misal
gugur. Oke, misal gugur, apakah istri bisa gugat balik Kak? Itu syaratnya gimana? Bisa ya, kalau memang gugatannya tersebut gugur ya, kita masih punya hak untuk mengajukan gugatan. Nah, syaratnya apa? Syaratnya buku nikah, KTP, yaitu syarat utamanya. Kak Cantik, kalau KDRT nggak ada visum, lupa untuk divisum, plus nggak kasih nafkah selama 6 tahun, gimana Kak? Ya nggak apa-apa. Justru begini, kalau alasan perceraian karena tidak diberikan nafkah, itu tidak perlu nunggu 6 tahun. Kalau memang saudara punya buktinya, saudara ditelantarkan dengan tidak diberikan nafkah, 1 tahun berturut-turut saja saudara sudah bisa untuk mengajukan gugatan cerai, jangankan 6 tahun. Jadi tanpa ada bukti visum juga, kalau memang saudara bisa membuktikan bahwa si suami tidak pernah ngasih nafkah sampai 6 tahun berturut-turut, ya itu saudara bisa langsung ajukan gugatan cerai. Kak Erna Azam, dan mau mengajukan cerai itu bisa nggak kalau udah lama baru kita mengajukan cerai? Bisa ya, Kak Erna Azam bisa. Kak Mantil, Mantil Mama Cantil, menuntut juga nggak bakal digubris. Siapa bilang ya, jangan terlalu cepat untuk menjudge bahwa hukum kita tuh sejelek itu ya. Siapa yang tidak menggubris? Apakah suami tidak menggubris atau hukum kita yang tidak menggubris? Karena begini, kalau hukum saja kita tidak percaya, mau kemana lagi kita untuk menuntut keadilan? Ya kan seperti itu. Nah, kalau memang suami tidak mau misal menggubris terhadap putusan daripada pengadilan, kita bisa mengajukan permohonan eksekusi. Ya, kita bisa mengajukan permohonan eksekusi di pengadilan, jadi semua aset-aset di suami itu bisa disita oleh pengadilan. Begitu Mantil. Salam kenal, kalau sudah 3 tahun nggak dapat nafkah batin, apakah bisa mengajukan gugatan cerai? Bisa ya. Kalau nafkah batin itu kan kewajiban daripada seorang suami. Kalau memang saudara merasa gara-gara nafkah batin tersebut sehingga menjadi sebuah perselisihan, sehingga bahkan memicu pertengkaran yang berketerusan, saudara bisa untuk mengajukan gugatan cerai. Kak Putu Ayu, nikah siri saya sebagai istri, mau cerai. Sudah ada chat talak, kalau berantem ucapan kotor dia selalu keluar. Oke, itu nggak apa-apa ya. Jadi bukti bukti ucapan kotor terus berantem, dia suka marah-marah, yang ngomong nggak jelas lewat chat, itu bisa untuk diajukan gugatan cerainya Kak. Kak Yana, Kak, kalau masalah rumah tangga di KDRT, apa ada hak untuk bertindak? Ya adalah. Saudara punya hak untuk proses hukumnya. Saudara bisa, kalau KDRT ya, saudara bisa tempuh secara perdata, yaitu dengan mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan agama, atau yang kedua karena KDRT saudara membuat LP ya di kepolisian yang melaporkan suami atas dasar kekerasannya tersebut. Ya, tapi ingat, biasanya kalau kita membuat laporan pasti polisi itu akan penyelidik itu akan menyarankan kita untuk divisum dulu. Orang tersakiti, Bang, istri saya udah nikah 3 kali tanpa akta cerai dari pengadilan. Apakah saya bisa menuntut? Oh bisa ya, itu bisa banget. Ya, di KUHP kita kan sudah jelas, orang yang menikah ya, orang yang menikah tapi sedangkan dia masih ada hubungan dengan pasangan sebelumnya ya, belum putus dengan pasangan sebelumnya, tiba-tiba dia menikah lagi, maka dia bisa dituntut, dan ancamannya juga nggak main-main, 4 tahun 6 bulan ya. Orang yang nikah siri sedangkan dengan pasangan sebelumnya belum putus bisa dituntut secara pidana dengan ancaman hukuman 4 tahun 6 bulan atau denda 200 juta ya. Itu untuk orang tersakiti. Teguh Muhammad Firzan mau nanya,